keyboard di band ya. Rule of keyboard. Ya, rule of keyboard. Keyboard Ya. pemerintah. Nah, ke workshop PJK ke berapa? 841 ya, oleh Om Jaga Cita. Ya, sikat langsung mulai aja. Ya udah. Halo semuanya. Wis ada anak metal. Ada Bang Madu, ada semuanya, ada 10.000 orang yang lainnya lagi di jalan. 12.340. Wah, harus kecil ya. Pakai 40-nya segala. Oke, jadi tema malam ini role of keyboard atau peran keyboard, peran seorang keyboardist lah ya. Jadi kan banyak yang kadang suka orang rancu gitu, terutama kalau band-band yang ada gitarnya gitu. Jadi keyboardist itu ngapain sih kerjanya gitu kan? Kalau solo ya mungkin ketahuan ya, kalau solo piano atau solo apa gitu kan pasti ya udah dia main solo aja, main melodinya, main juga. Nah tapi kalau di band kan udah ada pemain bass, udah ada pemain gitar juga, bahkan kadang gitar dua kan ya. Terus belum nanti zaman sekarang kan sampling apa ya, terus keyboardist tuh ngapain sih gitu ya. Nah jadi kita ngebedahnya tuh berdasarkan style aja ya, karena kan di style musik ini keyboardist style-nya gini, style ini di jazz kan beda lagi ya. Oke, jadi yang paling nomor satu paling basic adalah pianis pasti, karena kan basic semua keyboard kan beda piano. Jadi kalau seorang pianis pertama-tama pasti kan dia solo, basicnya kan dia harus bisa solo piano ya. Jadi misalkan ada lagu dia harus bisa main melodi sama bassnya sekaligus ya. Bukan kalau di jazz ya. Jadi dia mainin 3 roll tuh melodi komplit. Sama bassnya. Nah ini kayak 3 orang trio tapi dalam satu tangan, 2 tangan gitu kan. Nah itu kalau di jazz, kalau di klasik pun sama, jadi kita dalam berbagai style aja biar semuanya kena ya. Kalau di klasik juga sama, misalkan mainin lagu automatic pakai style klasik. Cuma bedanya ininya aja apa, lebih lurus mainnya kan. Kalau di jazz kan swing ya. Nah, kalau di klasik harus bisa straight. Nah itu kan bedain sih. Kalau di jazz ini bisa. Jadi dulu nih baru cepat ya kan. Jadi dia seorang pianis harus bisa memisahkan mana yang jadi melodi, mana yang jadi pengiring, mana yang jadi bass. Ya. Nah itu touch-nya beda-beda, karena saat di melodi kan dia harus lebih aksennya lebih kuat ya. Nah saat dia ngiringin berarti kan dia harus nggak boleh lebih kencang dari melodi. Nah itu kan berarti nutup tuh, ngebuluk, tapi harus. Ya, jadi dalam satu ini tuh bisa dua dinamika gitu. Makanya kan kebanyakan yang udah belajar basic yang klasik tuh biasanya dynamic itu lebih kuat karena emang dilatihnya begitu ya. Ya kan kayak misalkan lagu Beethoven kan. Lagu 3 lain. Yang jalan-jalan ini nggak boleh ngalahin si melodinya ini. Ya. Kalau ngalahin, belum tapi kan. Seorang pianis ya, jadi dia harus bisa memecah dalam seorang diri memecah 3 roll atau bahkan 4 roll kalau zamannya era-era baru kan kayak Johann Sebastian Bach dan itu kan bahkan fuganya bisa A6 ya, 6 line sekaligus ya itulah. Oke, lalu ada juga pianis yang secara pop banyak kan pianis pop, misalkan yang gampangnya aja misalkan kita milih chord C, G, A minor, F ya kan.
dia mau mainin itu secara belet, kita harus bisa coping beletnya misalkan. Kalau pianis lebih kayak gitu, jadi dua tangannya benar-benar harus berfungsi lah. Karena emang udah dia sebagai bass, sebagai pengiring. Ya, gitu. Kalaupun untuk style yang lebih update juga bisa dengan chord yang sama. Dan yang harus jadi perhatian adalah dia nggak boleh nabrak si vokalis, karena ya kalau ini benar, karena bedanya solo sama band adalah kan ada yang jadi ini ya, pemberi pesan utamanya atau biasanya vokalis kan, dia kan yang memberi pesan tuh. Nah, kita nggak boleh di depan dia, kecuali emang suatu aransemen khusus yang memang piano ada di depan mungkin bisa. Cuma pada umumnya ya, yang lain harus di belakang. Nah, jadi kita harus bisa mengontrol dinamiknya begitu. Jangan sampai nabrak si vokal gitu kan. Mungkin kalau musik-musik yang udah di aransemen kan kita ketahuan ya. Oh berarti ini vokalnya di situ, jadi nggak mungkin masuk. Iya. Cuma kalau konteksnya kayak jazz itu kan berarti kan jamming. Dia kan nggak tahu nih vokalnya mau kemana, jadi dia ya hati-hati, lebih apa sih, lebih laid back lah di belakang lah gitu. Bukan laid back pun maksudnya rollnya lewat di belakang. Jadi mungkin dia bisa main aksen-aksen yang mempermanis lagu misalkan. Ngasih tema banget tapi bisa masuk ke semua chord. Nah, jadi si vokalis bisa kemana-mana gitu. Itu di pop juga dia berarti dia. Iya. Justru di pop itu harus lebih tahan diri sebenarnya. Karena waktu itu kan gue rekaman sama Tante Ina, Mari kan. Iya. Kan gue kan dulunya emang pianis klasik begitulah yang biasanya sendiri kan. Iya. Nah pas harus ngiringin dia, nah itu gue sering banyak dibawelin sama dia. Tak jangan kayak gitu kebanyakan. Nah Terlalu berisik ya. iya, karena emang kebiasaan solo gitu kan, maunya dikit-dikit gitu. Ada ruang dikit langsung. Maunya langsung masuk aja gitu. Cuma kalau di pop nggak bisa begitu. Di pop itu harus terkonsep. Jadi di verse 1 ya udah dia rolnya begitu. Paling cuma sekali. Ntar di verse 2 boleh variasinya. Jadi dengan pattern yang sama cuma diubah dikit. Gitu kan. Itu harus mandiri tuh, waktu awal-awal susah karena jadi ngulang mulu. Aduh gimana ya caranya gitu. Kalau kebiasaan juga sih ya. Nah itu makanya dengan kita memperbanyak wawasan dan mau mendengarkan lah istilahnya, maksudnya kan Ya. kan dia udah tahu lama di pop kan, dia tahu isinya harus gimana, jadi kita oh iya jadi Role-nya dia lah ya. dari situ kita jadi belajar banyak. Oh ternyata pianis itu nggak selamanya harus dikit-dikit. Ya. Ya nggak bawel, nggak tahu. Kalau emang mau stay di ornamen ya di ornamen, jangan ganggu alur vokal misalkan. Itu udah kosong. Makanya nggak banyak tuh cuma 3 loh. Ya dengan capek chord. Penyanyi juga nggak terganggu ya. Iya, bahkan mempermanis kan misalkan penyanyinya. Kita nggak ngalangin kan, karena kita mainnya di nada dominannya, di not 5 lah sih. Kalau not 5 nggak mungkin fals. Kita mau chord apapun. Nggak bakal nabrak, kecuali kalau udah romantis ya. Ya. Ya kayak ini gak, gue punya temen biasa main organ tunggal. Terus awal-awal gue lihat tuh ini orang mainnya bawel banget, karena dia main sendiri gitu. Tapi lama-lama sekarang, keren banget, udah bisa inilah
berkomunikasi. Betul. Karena emang Berarti kalau kebiasaan kan. iya ada kebiasaan dan ini sih kan kebanyakan pianis atau yang dulu pianis gitu kan. Pasti kebiasaannya mainnya sendiri kan. Ya. Organ tunggal sendiri. Ya, jadi dia nggak harus dengerin sama siapa. Ya, gitu. betul. Itu lainnya dia ya dia yang mengatur, dia ngatur alat Betul, band itu. betul. Nah itu sama banyak juga teman gue kayak gitu. Jadi Ya. kalau main solo jago nih solo. Ya. Terus diajak ngeband jadi caur. Ya. Dia nggak bisa ngatur tempo dan Ya, karena ngeband kan komunikasi ya. Betul. Meskipun kelihatannya cuma gini-gini doang kan. Iya. Cuma kalau nggak bisa ngaturnya, nggak bisa nahannya itu susah sebenarnya. Ya. Kayak jalan sendiri. Iya. Kita harus dengerin gitar. Ya, betul. Terus lanjut. Nah, terus itu kan tadi kalau secara piano ya. Nah, tapi di kadang-kadang entah itu di rock atau di pop, pasti kan kita suka nggak harus selalu pianis kan, kadang ada sound Ya, strings. betul. Nah, itu juga sama kasusnya. Jadi justru main strings itu harus lebih nahan diri lagi daripada piano. Oh. Karena kan dia soundnya kan itu makan banyak frekuensi banget. Ya. Nah, jadi kalau kita biasa ingin main strings atau organ ya kayak gitu kan, itu voicingnya jangan samain kayak piano. Ya. Kalau mungkin kalau di piano kita biasa rapat-rapat ya. Kan rakyat biasa. Nah kalau di strings itu kita anggap aja itu kayak sopran atau tenor bass. Jadi kayak 4 line Ya. atau 5 kalau kontrabas ya. Jadi misalkan chord E kan C aja deh. C kan C E G. Kita nggak harus itu main secara close position. Nah, mungkin role itu diambil gitar. Nah kita bisa open position. Jadi disebar tuh C G E. Jadi nggak apa. Jadi sopran atau tenor bass kan 4. Jadi kayak orkestra beneran. Betul. Iya, jadi itu sebenarnya simpel aja, nggak harus main yang ngejelimet itu kan, nggak harus ngejelimet kayak banyak ngumpul-ngumpul itu kan cuma disebar doang. Jadi emang harus tahu isi chord, ya kan? Atau kalau ada sevennya bisa tambahin. Ya. Ini kan drop tuh posisinya. Nah itu terus ada itu rule basicnya ya, maksudnya kalau cara ngisi strings, tapi kan nggak harus selalu begitu kan. Nah, itu basicnya adalah open voicing, jadi kalau bisa diusahakan. Triknya gitu ya. Yang simpelnya. Ya. Jadi dipecah aja C E G ya, disebar aja jadi C E G E, bentuknya atau sevennya dokter. Ya. Atau mau tambahin 9-nya. Ya. Jadi nggak harus dalam satu jari. Ini yang sering gue ingin ke murid-murid, kamu mainin chord 9 atau chord 7 nggak harus semuanya dalam satu tangan, bagi dua aja. Betul. Apalagi chord 9, semua 5 jari pakai lah. Terus kalau kendanya cepat, susah. Ya. Karena kalau semua dibagi kan, jadi lebih gampang. Ya. Terus terus mungkin kalau itu kan kalau rule umumnya maksudnya yang basicnya lah SHTB gitu kan. Tapi kita bisa juga strings itu ngasih kayak sama kayak piano ornamen. Jadi kalau misalkan di bawah udah ada rami gitar atau piano udah di bawah, kita bisa ngasih blocking chord. Gini aja gitu. Ya. Jadi pembagian tugasnya begitu ya. Jadi nggak usah malu ngeblocking. Ya. Karena justru kadang gue merasa lebih nikmat tuh ngeblocking. Karena kayak kita tuh ngebungkus gitu. Ya. Kan? Jadi si kita udah kita udah tinggal Jadi padat mengandalkan. jadi ngasih harmonik yang mungkin penuh lagi. Ya. Tapi pernah bass. Nggak usah ini udah aku cuma blocking doang. Ya.
Gak usah minder tuh no. Apa? Kalau bisa blockingnya jadi keren gitu kan? Atau ngasih voicing misalkan E minor 9 nih, kita bisa. Nah, kan keren. 9 tuh no. Atau yang aneh-aneh juga bisa. Kan? Oh, Jadi horor. Siksa kubur, siksa kubur. Gitu, itu string. Sama juga dengan organ, cuma bedanya kalau string tadi SADB, Iya. kalau organ itu lebih mirip piano secara voicing chordnya, Ya. tapi dia ada style-style tertentu yang cuma ada di organ, kayak slide, Ya. ya kan? Ya. Karena itu nggak ada di instrumen lain bisa, Ya. kalau yang keyboard ya. Jadi dia tuh kayak istilahnya kalau di gitar kayak womiter, gitu, Oh. kayak gitu. Main pedal gitu ya. Jadi kayak ditarik, gitu. Iya, iya. Atau bisa juga turun. Jadi siap mau pindah chord tuh. Cuma nggak? Hah? Iya. Bukan gua. Lo jangan fitnah tuh. Tapi nggak apa-apa sih. Cuma kalau mau begitu lihat tutsnya dulu. Ya, ya. Ada yang keras, jadi sakit. Jangan gue. Ya, terutama kalau piano. Ya, karena normalnya kalau yang organ memang organ itu tutsnya enteng sebenarnya. Yang organ ya. Ya. Misalkan kayak not apa tuh not yang khusus organ. Not stage. Elektro. Iya, stage itu enteng. Tapi kalau yang buat kayak not piano yang lebih khusus piano itu dia emang nggak diciptain buat stage. Ya. Bisa, cuma sakit. Makanya kayak elektron itu enteng. Iya, karena emang ini kan enteng. iya, ini masih nggak sakit lah. Sakit kanan itu bisa. Mau join di piano akustik, lu kantor dia dulu. Jangan, itu sekarang aja. Ya. Ada yang mau nanya sementara? Iya, boleh. Ya, Bang Karno mau nanya. Nah itu, yang jawab Mas mau. Iya. halo, cek, Mas, cek. Dari tadi udah bahas jazz, klasik. Emang udah jazz belum? Enggak, tadi kan contoh doang. Contoh. Oh, iya. Contohnya kan, secara simpelnya jazz, klasik, pop. Progresif belum sama rock. Nah, ini Bedanya rada unik nih. Rock itu apa Iya. progresif? Nah, itu. Sama progresif ya. Kan banyak tuh si siapa jagoan jagoan kita. Jagoannya ada kan suka bawain waktu sama jukebox tuh. Ah. Jam teater tuh. Oh, ini Itu saksinya. gimana coba kan? Wah, ada saksinya di sana. Itu aja sih. Nah, tadi Mas Mo progresif belum? Oh. Itu dong kan ini. Udah. Ya. Setahu gua progresif rock itu ada yang klasikal kayak Yes gitu ya. Terus ada yang Progresif mah banyak banget sebenarnya mau progresif yang mana dulu. ada rock mat segala macam. Tapi yang umum aja. Ya. Oke, tadi nanya yang pertama rock dulu yang gampang dulu apa? Ya. Nah, kalau keyboard di rock sebenarnya gue nggak terlalu suka. Makanya gue mau di rock yang ini. Iya benar. Karena menurut gue keyboard di rock itu kayak kurang gahar gitu istilahnya. Jadi feminin. Iya, jadi melembutkan. Iya. Enakan kan rock itu udah kita Makanya biasanya keyboard di band rock yang beneran itu additional biasanya. Iya, maksudnya Bukan apa benar-benar. ya, Van Halen atau apa gitu. Ya. Kadang dia sendiri yang main malah. Iya. Bukan pemain Kayak apa baru aja lihat tadi malam apa November Rain. Iya. Kan dia nggak punya keyboard dia, tapi November Rain ada yang main. Iya benar. Jadi basicnya dia tuh kayak rock itu sama sebenarnya lebih kayak ngisi-ngisi blocking yang rock biasa ya, rock lurus ya, bukan rock progresif. Jadi misalkan kan udah bawel nih ada gitar kan gitu kan. Ya udah kita ngisi voicing aja, misalkan lagu Dream Theater kan yang paling gampang gue nyandar lah semua kasih tahu. Itu si Kevin Moore dia nggak ngisi kebanyakan, dia ngisinya simple. Ya. Karena si Petrus itu kan nah, dia tuh cuma ngisi aksen doang. Dia udah dimainin gitar sebenarnya. Ya. Tapi dia ngasih warna timbrenya, Iya. warna suara yang beda biar nggak
biar menebalkan si gitarnya. Iya. Kan si gitar udah. Iya. Jadi dia bikin. Terus nanti ada yang sama kayak tadi blocking juga. Cuma blocking di rock itu lebih luas. Jadi dia nggak jarang banget rapat gini. Iya. Ya kan kayak misalkan bahkan kadang lebih cuma main oktav. Misalkan ya di outro-nya kan paling bass nih. Cuma gitu gitu. Iya. Itu cuma oktav doang karena semua udah diisi gitar di bawah. Iya. Biar frekuensinya nggak berarti juga. Iya, kebanyakan dia cuma main 151. Iya. Not 1, not 5, not 1. Iya. Kebanyakan gitu. Ya, atau intronya kan paling jelas sih. Metropolis kan. Iya. Kan cuma aksen-aksen pop doang udah. Udah, ya gitu aja sebenarnya. Jadi itu kalau udah mulai sedikit progresif yang umum tuh, karena kan lagu album-album band yang awal itu kan paling familiar ya. Nah itu si Kevin Moore justru ngisinya nggak ribet, nggak kayak Jordan Roots sekarang. Iya. Nah kalau udah masuk era Jordan Roots yang udah Metropolis 2 ke atas itu si keyboard itu udah sama rata sama semuanya. Iya. Jadi dia udah nggak tetap ada blocking di part pertama, part masih ada vokalnya kan. Tapi kalau udah masuk instrumentalnya, nah itu udah semua instrumen sama rata. Menyerupai Iya, jadi kadang dia mainin riff gitarnya, pakai sound gitar di sini turun. Nah, ya misalkan kayak cuma mainin ngegantiin riff gitu, jadi gitu-gitu atau nebelin gitar atau pakai sound yang aneh-aneh gitu lah. Jadi dia tuh ngikut ngeriff si gitar, kayak sound gitu, ya kan? Memperkuat riff. Iya, dan kadang ya ikut main ininya juga, ikut main apa? Uniform melodi, ya, double melodi sama gitar gitu kan, sama aja kayak dua gitar sih sebenarnya. Benar. Makanya kalau di rock umum gue kurang suka ada keyboard. Ah, Rock umum ya. Nah kalau rock progresif masih mending karena kan ada part instrumental yang memang si keyboard bisa ngasih sesuatu yang unik gitu. ya. Dengan sound yang lucu-lucu gitu. Kecuali ini kali gak rock 80-an 90-an. Ah iya, rock 80-90 itu hair metal glam rock itu kan Iya, belet-beletnya itu justru banyak pianonya kan. Betul, Iya kan, benar. misalkan kayak lagu Ya. itu kan intronya itu udah piano. Ya. Gitu kan. Nah kalau rock Manis ya. iya itu waktu itu masih kalau justru dominan keyboard tuh jadi di power ballad gitu. Betul. Kayak rock Aerosmith, mungkin banyak tuh power ballad. Iya. Terutama 80-an. Betul. Ketika mereka main yang lebih dinamis pun keyboard masih berfungsi gitu loh. Iya. Masih. Ya kan kalau rock umum yang gue bilang rock umum itu berarti mulai tahun 90-an era drums ke atas itu. Ya. Itu udah mulai new metal. Nah itu kalau dikasih keyboard sulit kan. Iya betul. 2000-an ya. Kalau Japanese rock masih ada keyboardnya ya. Ya. Yang sering gue mainin kan itu kan gue ngisi sendiri kan kalau itu, tapi nggak gue main keyboard tambah karena Ya, betul. karena emang nggak maksudnya nggak setiap section lagu main. Jadi Ya. kalau nggak pemain itu muter aja deh bawahnya ada yang Ya. cuma section tertentu aja, misalkan buat ngebelin kayak cuma pas di bawah. Nah, gue jadi susun tuh, Kak. Seringkali sebuah lagu yang mestinya di beberapa posisi nggak harus ada keyboard karena si pemain keyboardnya nggak mau nganggur, itu jadi ikut masukin atau bahkan teman bandnya bagian ini gue mesti ngapain ya, udah lu isi lah kan kayak gitu tuh. Nah itu yang malah kadang-kadang terdengar jadi keanehan segala macam, mungkin itu yang perlu juga tuh di apa ya, bukan disadarin, dipahami lah ya bahwa posisinya tuh nggak harus ada gitu. Nah itu juga itu kalau udah kayak gitu dia harus sebenarnya pengemakan aransemen. Iya, sebelum lagu ini jadi. Iya. Jadi kalau kasusnya bikin lagu ya, dia harus ini nih, oh gitar lu ngapain di situ? Iya. Ya berarti gua ngambil ininya aja ya. Iya. Ya di mixingnya pun nggak harus di depan. Iya. Nah, jadi ini kasusnya kayak band progresif yang favorit gue ini, Band of Salvation, mungkin ada yang tahu, itu kesukaan bokap juga.
Dia tuh si keyboardisnya nggak pernah show off aneh-aneh. Ya. Progresif, tapi nggak akrobatik. Iya. Dia tuh ngisi detail atmosfer. Kayak musik-musik, jadi kayak haunting gitu. Iya. Jadi dia tuh banyak ngisi kayak gini. Background. Macam satu not. Dan kita kan kebetulan di band ini gitarnya 2. Jadi dia bisa nempatin diri lah. Itu dia. Itu yang susah. Jadi dia tetap ada meskipun cuma ngebas doang, ya tetap ada meskipun cuma ini doang. Nah itu kalau kita dengerin sekilas itu kok kayak ada yang dibuat gitu. Ya. Tapi kalau dia hilang jadi nggak kosong, Malah enak. Iya. Nah berarti itu dia bisa nempatin diri. Itu dia. Nah. Itu kuncinya. Ada lagi kak pertanyaan? Aduh, silakan. Keren ya. Dan naik yang benar. Rock and roll. Apa kalau pakai tujuh apa? Ini rock and roll itu basicnya dari blues sih sebenarnya. Ya kalau rock and roll itu dari basicnya kayak dari blues gitu, sama sih. Jadi itu kita harus ngelatih shuffle-nya sih. Kalau rock and roll tulen ya maksudnya. Ya, yang kita mudah kecampur rock Dari gitu lah. Ya itu paling gampangnya mungkin kita ini juga berlaku di organ tadi sih. Jadi kita harus melatih kayak dead note gitu atau grace note ya. Iya. Jadi kan kalau di organ kan mungkin tadi ada blocking tapi ada juga main. Nah itu kan kalau di kita kayak dead note, grace note gitu kan. Iya. Tapi nggak bisa dicontoh. Biar dan ini biasanya apa selalu pakai tujuh apa? Nah kalau rock and roll sih pasti selalu ada unsur tujuhnya, sebasicnya ya. Jadi kayak gini ya, kita harus bisa kayak melatih shuffle nya. Ini kan tujuh semua sebenarnya. Yang paling biasa kan kita kan shuffle basicnya gitu. Ya. Nah itu kan kita harus bisa melatih grace note itu. Jadi kayak bassnya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, kalau biasanya kan udah main bass, cuma kalau mau tetap pakai bass ya itu kan seven semua ya. Ya gitu, jadi harus ini sih, harus lebih stabil ritmenya. Jadi kita harus bisa kayak ini kalau basic ya, tapi kan rock and roll kan luas sebenarnya ya. Ini yang gampangnya aja, karena gue juga basicnya nggak main rock and roll banget. Basic itu basic banget kan. Nah basic banget jadi kayak gitu. Kalau mau rock and roll dulu mungkin harus cari pemain dance rock and roll ya. Rock diri rock and roll. Iya, itu karena dia ngambil basic itu sebenarnya dari blues, dari ini bugi-bugi juga, ada bugi-buginya. Nah itu udah spesialisasi. Mungkin Mas mau bisa. Ya, gua kok PA aja. Lanjut. Ada lagi Bang Madu? Ada yang mau ditanyain? Udah. Ya, jadi untuk bassnya pun, untuk bassnya tadi line-nya ngambil 135-nya aja. Jadi kayak tadi kan. Ini gampangnya ya. Tapi kalau mau ditambahin itu isi chord sih. Ya, 1,57-nya lah. Kalau mau yang ribet. Berbagai versi nih, kalau versinya Bang Madu do re mi fa sol la si do. Kalau versi lo 1 2 3 4 5. Nah, ya silakan ada. Nah, solmisasi banyak. Ya. Anak zaman dulu ya. Itu kan buat nggak gampang nanya, karena do sama 1 kan bisa dimana aja. Iya. Jadi itu kan tadi kita ngasal tuh tadi benernya di mana gitu. Itu persoalan lain lagi juga ada bisa bahasan sendiri tuh, karena ternyata
anak band sekarang itu nggak ngerti. Iya iya. Satu minor, dua minor Ah, iya. gitu. Belum ngerti. Karena mereka terbiasa di les dan tidak diperkenalkan kayak gitu. Iya iya. Iya. Karena emang itu Itu kan pengalaman. nah iya karena apa? Memudahkan. Kita emang sebenarnya yang bahasa bakunya kan nama not kan? Iya, sebenarnya. Internasionalnya. Jadi Betul. do re mi dan itu dan 1 2 3 itu kan kalau 1 2 3 mungkin masih dipakai kan roman numeral. Betul. Kalau do re mi itu udah jarang maksudnya karena do itu kan bisa di mana aja kan. Iya, Jadi betul. untuk kita ngasih tahu ke murid main do-nya dari mana kan? Iya. Do-nya di mana? Nah itu yang terjadi tuh. Nah, jadi emang kalau ngajarin murid biasanya itu juga ngajarinnya dari bahasa internasionalnya. Ya kalau dari CC. Iya. Jadi lo harus tahu C itu di mana. Ah, Karena do bisa di mana aja, tapi sih cuma pasti di sini nggak mungkin tidak. Iya. Gitu. Betul. Ya. Nah kalau bahasa Lagi? chord, kalau bahasa chord emang pakainya roman numeral. Ya. Kayak kali 1 berarti empat 1. Ya. 4 Karena itu bahasa harmoni mungkin. Kayak tadi Karno main field mulainya dari 2 gitu kan, 2 minor. Ya, itu lah. Karena dengan bahasa baku-baku gitu kita main sama bule itu nggak perlu Iya, jelasin. betul. From the two, Iya. gitu deh apa? Atau from the D, kalau gue pasti tahu D di mana, tapi do, kita harus jelasin aja do is from the lah. Kita Iya. mikir lagi ngomong. Itu ini Bang Madu kalau boleh ngejelasin sedikit, do re mi fa sol la ti itu dari Itali yang terus diterjemahin sama Belanda waktu ngajar di sini. Sehingga memang orang Indonesia tahunya not angka dan do re mi fa sol la ti do. Jadi bukan C D E F G A B C. Nah, jadi not angka malah sama do re mi gitu. Jadi yang seumuran lu lah, bukan seumuran gua ya, seumuran lu tahunya kolmisasi gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sih. Itu soal komunikasi itu Pak. Mantap. Mantap. Ada lagi? Apa lagi? Bro, Encang mau nanya. Foto. Gini dong. Lo mau nanya itu? Mau nanya, Bang Ipul. Bang Momon mau nanya. Apaan? Dua-duanya. Tergantung mana gue sih. Kalau gue enak dilanjutin yang ini bukan gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Nah, itu kan tadi udah yang ini ya di popnya. Terus tadi yang itu. Ini udah agak melebar nih. Ya. Nah, terus kita sekarang kan ini KJK ya. Jadi kita sekarang bahas ke jazznya juga pastinya. Betul. Nah, di jazz pianis di jazz itu ngapain sih rolnya gitu ya? Kan apakah harus blocking atau Ya. harus ornamen gitu. Ya. Nah, kalau di jazz ini rada beda mindsetnya. Karena kalau di instrumen lain kalau di genre lain si pianis atau keyboardis itu rolnya pengisi harmoni. Betul. Harmonis ya, istilahnya. Dia ngisi kedalaman harmoni gitu dengan blocking dengan regio. Kalau di jazz rolnya itu rhythm section gitu. Nah, kalau di jazz itu kita harus ngatur rhythm. Ya. Jadi kita makanya kebanyakan di kafe-kafe jazz itu pianis pasti ngadepin piano ke drummer kebanyakan. Betul. Kalau kafe khusus jazz pasti si grand pianonya Betul. nggak ngadep ke penonton, ngadepnya ke belakang. Betul. Betul. Itu biar ngeliat si drummer jadi kayak kontak-kontak Ya, ya, sama si basis gitu. ya, ya, ya. Karena justru dia perannya sebagai rhythm section. Ya, ya. Nah, basicnya malah gitar nggak ada di jazz ya. Nah, biasanya jarang tuh. Itu baru tahun berapa aja. Ya, cuma minggu aja. Iya, yang mulai populer aja Sama puluhan lah. Wes ya. Iya itu sejak Wes. Dulu mah jarang, pasti trio mulu. Ya, kalau enggak alat tiup. Iya, kalian. itu yang jadi melodisnya. Ya, betul. Kita di belakang sepertinya udah jadi komping kan ya. Jadi saat di jazz itu kita harus bisa komping. Ya, Bisa jadi pemain hitam. betul. Jadi itu sama berlakunya voicingnya pun sama kayak lebih kayak campuran antara open dan close. Ya. Kalau tadi di kalau tadi di pop mungkin kita masih bisa main bassnya kan. Masih karena si pemain bassisnya pun juga nggak macam-macam kan, Ya. musik pop dan lain-lain. Jadi kita main pun nggak akan nabrak terlalu banyak. Betul. Karena bisa ditaruh di belakang. Betul. Tapi kalau di jazz, bassnya kan udah working. Ya. Nah, si pianis harus pintar-pintar gimana biar si tangan kirinya nggak nabrak si bass. Ya. Karena sudah dijutekin sama basis. Iya.
Jadi itu ada yang namanya rootless voicing. Rootless voicing. Ya, rootless voicing itu jadi kita main chord, udah. Nah, main chord, tapi nada kesatu di kirinya nggak dimainin. Oh ya. Rootless, jadi tanpa root. Jadi satunya bisa dipindah ke kanan atau di atasnya, tapi jangan di bawah. Itu dulu ya. Lagi ada repot dulu bentar. Kami. Aman kakak-kakak. Aman. Boleh lanjut. Tapi kebersihan juga nih ya. Iya. Itu dulu kemarin. Lanjut aja. Jadi kalau Kan nah, jadi kalau di jazz kita lebih pumping, jadi kita pumping itu apa sih, mungkin ada yang belum tahu pumping. Pumping itu kan basicnya dari pop ya, pop element ya, mengiringi, jadi kita harus bisa mengiringi banget gitu, nggak ngalangin sekali, ya ngalangin vibratis, memang benar-benar kayak kita manfaatin voicing yang ada di jazz. Rootless itu misalkan kita mainin D minor 7, kalau kayak gitu kan ya. Nah kita pakai rootnya di satunya. Kalau di jazz kalau rootnya dihindari satunya, jadi kita bisa mainnya cuma ya. Nah secara kasat kuping, ya secara kasat kuping bunyinya kayak F, kan ya F. Tapi kalau sebelum masuk jadi D minor sebenarnya. Jadi kita emang untuk voicing itu kalau main secara sendiri bunyinya kayak nggak nyambung. Kita kayak main apa sih? Karena kalau ada basis. Jadi ketahuan rootnya. Kalau kita main satu dan dua kan kita ngalin basis. Nah, jadi untuk latihan rootless voicing tadi bisa ada berbagai macam cara. Paling basic itu drop voicing ya. Dengan drop voicing itu misalnya kita main C minor gitu. Nah, itu kedua itu kita drop aja ke bawah gitu. Ini kalau kita jadi satu keduanya kita turunin dulu, kita drop ke bawah. Jadi satu ini nggak perlu dimainin lagi gitu. Jadi kayak kalau di C minor gitu dia jadi ini. Jadi kayak ini karena nggak ada bass. Nah ini yang paling populer yang pakai rootless voicing itu adalah di Evans. Di Evans itu dia hampir semua yang dia mainin pasti rootless. Padahal di Evans biasanya dia klasik juga kan. Tapi dia bisa menyesuaikan. Jadi kadang rootlessnya juga absurd. Jadi sekarang di D minor dia mainin dari dia cuma mainin ini doang. Rootless. Cara paling gampang latih rootless kita cukup main shallow voicing. Pernah dengar nggak shallow voicing? Jadi shallow voicing itu shallow kayak kerang ya, rangka lah gitu. Shallow itu kita cukup mainin not ketiga sama tujuhnya aja. Nah, karena harmoni not ketiga sama tujuh itu dalam arti harmoni itu paling penting. Karena dia tiga itu menentuin major dan minor suatu chord. Tujuh itu menentukan dominan atau nggak dominan satu chord. Jadi kalau misalnya kita main chord, udah. Hari
udah. Oke, self voicing ya, itu menit 3 itu karena dia sih itu dia juga diajarin bokap begitu. Misalkan auto move kan biasanya kan kalau kita main itu kan minor. Nah kita main 3/7-nya itu bisa. Jadi ambil A3 minor kan C, 7 minor, 5/7 kan D. Jadi cukup sebenarnya. Jadi cuma satu doang. Kenapa perlu main 1/5 itu? Saat ini dia 11 aja kan, sebenarnya 11 kan. 3/7 doang. Jadi sangat sulit pas yang 5/37 pas dia jadi 7/2, 3/7, 7/3. Ini nggak perlu pindah. Cuma sana satu mak. Menarik ya. Itu kan udah masuk perut terus, jadi kita tinggal tambahin yang lainnya aja. Dikasih ini deh apa feel. Biasanya kan feel gitu kenapa terus. Jadi pakai self voicing ditambah swing feel udah berasa aja. Jadi untuk belajar harus yang bisa dulu. Itu ngapalin 3/7 aja kan sebenarnya udah PR itu kan. Ya ngapalin 10 kok. Si apa tadi self voicing ya pembensin mas ya. Ketika main di format jazz, self voicing itu pakai sama piano boleh nggak untuk tangan kiri? Boleh banget. Untuk dia mengiringi misalnya dia lagi solo atau ya benar solo. Tadi kan kita sebagai section ya. Nah sebagai solo, nah tangan kiri ini rolanya ya ngasih aksen. Sorry gua potong karena ini jadi masalah buat beberapa teman-teman yang mungkin baru mulai mau mencoba main jazz dengan gitu karena tangan kirinya kalau enggak dia ngambil banget yang di bawah banget atau dia mencoba seperti road pressure tapi terlalu di bawah sehingga bunyinya jadi mengganti bakti gitu. Jadi saat kita solo nih ceritanya kan pakai alternate aja, kita bisa ngambil self voicingnya, tapi kita harus lihat juga nih self voicing mana nggak dulu. Ya, Karena pas dia minor 7 berarti kan self voicingnya kan bisa C aja kan. Kalau ke bulu tuh, wah enak banget. banyak terjadi persoalan tuh. Nah, sekarang kalau kita balik CG, jadi tadi kan GC, sekarang CG sama aja. Itu masih bermasalah juga sebenarnya. Ya. Nah, berarti kita putar lagi. Nah, di sini kita tetap di atasnya. Nah, ini kayaknya udah lumayan nih. Iya, jadi kita harus ini apa namanya sadar sama ini. Kita harus sadar nih ini bunyinya. Ya udah jangan di situ bunyinya. Kita harus paham si registernya lah. Misalnya register bass. Nah kita ngambil yang belum ada berarti di sini tenornya lah. Kita kan sopran dan alto jadi repetition melodi. Kita nih tenornya istilahnya. Nah itu nggak mungkin ngeganggu ya, karena si gitar ngebreakin band pun pasti rolnya di sini aja registernya. Registernya beda ya. Si gitar kebetulan memang harusnya di daerah sini juga ya. Kalau dia ngiringin efek-efek gitu. Ya. Nah, justru tapi yang harus diperhatiin saat kita lagi solo adalah kantinnya kalau bisa jangan terlalu keramaian juga. Ya. Kan ada yang ngomong tiap berapa saat kita main. Ya. Nah kita kalau bisa
tapi selera sih ya. Tapi kalau bisa ini jangan terlalu yang keduk atau kalau bisa itu bikin aksen aja. Misalnya kita lagi mau ngasih aksen di melodi nih, kayak ketik kopak lah. Nah, gitu kan. Jadi ini kayak paling ini lagi nanya. Jadi jangan diam dikit-dikit. Iya, itu sah-sah aja, cuma jadi kurang indah aja, kurang indah. Karena musik itu kan nggak ada yang salah benar, cuma indah apa aja. Kadang-kadang tergantung tren juga. Kayak Errol Garden itu selalu atau siapa penulis yang bisa ini selalu kayak walaupun halus ya. Oh iya, kalau emang mau kayak gitu ya kelihatannya harus bisa ada unitnya dibaca. Jadi jangan dikit-dikit keras ya. Keras, jadi harus bisa. Yang itu dia orangnya jadi kayak penjaga ritme juga. Jadi biar dia kanan itu ya. Karena mereka itu di era dimana trio kan. Oh iya, Ada betul kan. Jadi emang nggak boleh potong juga. oh kalau trio, karena trio itu emang harus influence-nya leader, dia harus kita ngebawa kemana nih harmoninya ya. Tapi kalau udah ada gitar nih, kalau misalnya ada bang atas ya, Iya. kalau dia lagi main ya kita jangan ikut-ikutan menu-menu itu kasihan. Betul. Tapi kalau dia lagi emang kosong, ya udah kita simpan. Iya. Karena kan intinya ya mendengar, balik lagi ke situ sih. Kita harus dengerin nih si gitar ngapain nih di sini. Pas gue lagi solo kita main nggak, kalau si gitar nggak main udah gue juga main. Kalaupun dia main ya kita kayak tadi ngasih aksen melodi aja. Jadi jadi bagian dari melodi cuma registernya aja beda. Beda juga lah kayak sama Jawa kayak sini. Oke. Toko jazz ya. Ada yang mau nanyain? Ayo, Berapa aja lu? Bukan kiri. ini pertanyaan terakhir kayaknya. Ayo, nanya. Cak, ada yang mau ditanyain, Cak? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ditanyain, sesinya kita bisa selesai ya. Ada lagi. Ada yang mau ditambahin lagi? Iya, oke. Jadi closingnya ya. Ya, closingnya. Jadi closingnya ya kita sebagai pianis dan sebagai keyboardis kita harus sebenarnya punya wawasan. Ya cuma pianis dulu ini semua instrumen kita punya wawasan, tapi terutama buat keyboardis dan pianis karena kan terutama keyboardis itu soalnya banyak. Kita harus tahu nih strings itu enaknya buat gimana, pas lagi section gimana, buat naikin gimana. Nah itu kan kita justru kebanyakan ya kayak gitu. Makanya kayak kasus yang rame kemarin kan 7% tuh apa dia nggak tahu isinya di mana gitu ya. Karena emang sebenarnya aransemen keyboard itu udah kayak aransemen orkestra sih, mirip-mirip lah. Karena dia harus bisa menengahi instrumen ya. Dengan sound yang kita punya. Kalau pianis mungkin nggak perlu mikir macam-macam kan ya, tapi piano doang. Jadi apa yang bisa dilakukan piano tidak gitu. Tapi kalau di keyboard kan kalau di piano doang kan pasti ada sesuatu kita harus bisa nambahin instrumen. Nah, sampai string itu kita harus tahu nih gimana biar nggak masalah. Gitu. Jadi emang harus banyak-banyak dengerin ya. Pasti yang masak lah. Terus kata-kata kesimpulannya menarik nih. Jadi perlu wawasan sehingga kita tahu bagaimana memposisikan diri sebagai keyboardis dalam sebuah band gitu kan. Sehingga bisa memperkaya aransemen, bisa memperindah atau mempercantik lagu kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus diajar sehingga berisik. Gitu. Yang paling keren sih yang tadi piano protection yang gue bilang dia mainnya kayak cuma Ya, gitu. kelihatannya kayak nggak ada gitu. Ya. Tapi kalau dia nggak ada jadi nggak ada nyawa kali. Gue jadi ingat seorang joki Studio Prayogi almarhum ketika dia ngisi keyboard lagu legendarisnya God Bless Kehidupan. Itu keyboardnya simple, cuma ngisi beberapa momen kayak gitu-gitu. Tapi kalau nggak ada itu ketika orang cover dan nggak Kosong. ya yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang Itu betul musikalitas ya. Dia udah tahu. Oh, Ya. aku harus begini biar Ya. begini. Susu anakku. Susu istriku. Lagi.
Itu di minus. Itu di minus tuh. Oke. Pas bagian solonya juga tuh. Apa? Pas bagian solo di Ya telo, Iya. kan cuma gitu doang gitu kan. Tapi kalau kita nge-cover nggak ada bagian itu, wah lu haram banget lu kan gitu. Itu kasusnya juga sama di Dream Theater era Kevin Moore. Ya betul. Kevin Moore itu dia mainnya nggak jelimet kayak gue. Nggak berisik, nggak. Iya. Tapi ada banyak pattern-pattern dia yang kalau nggak ada itu jadi kosong. Betul. Misalkan lagu Andrew Jasmine pasti tahu kan? Ya. Yang di verse keduanya itu kosong banget tuh. Tapi dia ngisi. Ya. Cuma gitu doang sampai habis. Ya. Dia cuma ke outline dominan Dorian doang. Tapi kalau itu nggak ada ya udah cuma gitu doang. Kosong. Iya, Ini nggak ada suara-suara percikan-percikan. Itu dia yang mahal tuh itu. Cuma gitu doang diulang-ulang nggak ribet kan? Gitu teman-teman KJKers, tepuk tangan untuk Bapak Jaga Cinta yang sudah memberi workshop nunjukin ke 841. Minggu depan